Halo adik-adik, halo papa mama. Apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua anak-anak yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Mari kita katakan satu pujian kepada Tuhan. Marilah kita semua bergembira memuji Tuhan. Semua silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan beri. Kami sangat bersyukur dan saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus menguduskan dan menyucikan kami, melayakkan kami untuk beribadah pada saat ini. Kami berdoa kepadamu Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, seluruh ibadah ini dari awal pertengahan hingga kami mengakhirinya semua kami serahkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita dari Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19, yaitu ke-10 orang kusta. Adik-adik yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dalam perjalanannya ke Yerusalem, adik-adik, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki sebuah desa, maka datanglah 10 orang kusta, dan mereka berteriak kepada Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, orang kusta itu adalah orang-orang yang memiliki penyakit yang pada saat itu adik-adik boleh dikatakan sakitnya sangat parah. Kenapa adik-adik? Sampai kulit-kulit ini dari kepala, kulit-kulit tangan, kaki semua ya hampir berdarah bercampur dengan nanah. Sehingga orang yang berpenyakit kusta ini pada saat itu mereka suka diasingkan, tidak digabung dengan orang yang sehat. Coba adik-adik bayangkan bahwa itu penyakit sangat menderita ya, sangat menderita adik-adik dan susah untuk menyembuhkannya. Tetapi ketika mereka melihat Yesus, maka mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Kemudian adik-adik, apa yang terjadi? Ketika mereka sudah mendekat kepada Tuhan Yesus, maka apa jawab Yesus kepada mereka? "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, kemudian adik-adik, para yang ke-10 orang yang berpenyakit kusta tadi, maka mereka
pergi adik-adik, mereka membalikan badan. Dan kemudian dalam perjalanan, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata mereka sembuh. Ada seorang di antara mereka, dia melihat adik-adik, oh ternyata saya sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkan mereka? Yang menyembuhkan mereka adalah Yesus. Kemudian dari yang ke-10 tadi yang datang kepada Tuhan Yesus yang berpenyakit kusta, hanya 1 orang adik-adik yang kembali kepada Yesus. Dia ingat bahwa penyakit kustanya sudah sembuh dan ia kembali kepada Yesus. Dan dia datang kepada Yesus dan mengucap syukur kepadanya adik-adik. Dia berterima kasih kepada Yesus. Dia tahu bahwa Yesuslah yang menyembuhkan penyakitnya. Namun teman-temannya yang lain, yang ke-9 tadi, mereka sudah lupa. Mereka lupa siapa yang menyembuhkan mereka dari penyakit kusta. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini, maka kita sebagai anak-anak Tuhan bisa melihat bahwa Tuhan Yesus kita itu hebat, luar biasa. Dari berbagai macam penyakit apapun, penyakit yang susah disembuhkan sekalipun, seperti penyakit kusta, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Asalkan kita mau datang dan berseru kepadanya, percaya sepenuhnya kepada Yesus bahwa hanyalah Dia satu-satunya Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala penyakit yang kita alami. Seperti halnya dengan 1 orang kusta tadi, dia kembali kepada Yesus, ya. Mereka adik-adik datang kepada Yesus, ya. Ke-10 orang kusta itu datang kepada Yesus dan meminta supaya mereka disembuhkan. Dan Tuhan menjawab mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Nah adik-adik, kemudian itu hal yang pertama, ya. Kemudian hal yang kedua adalah bahwa dalam hidup ini maka kita jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan sebagai sumber pemberi berkat. Ya, kalau kita sembuh dari sakit penyakit itu berkat adik-adik. Dan siapa yang memberi itu? Yang memberi itu adalah Tuhan Yesus. Jadi jangan sesekali melupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan berkat-berkat yang pernah Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Nah, ucapan syukur kita itu adik-adik bisa kita lakukan dalam bentuk apa ya? Ya, kita bisa lakukan dalam bentuk melalui berdoa kepadanya setiap hari, kemudian membaca firman-Nya, dan kemudian menaati segala perintahnya, menghormati orang tua. Ya adik-adik ya, itulah bentuk-bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah demikian, itu saja cerita kakak hari ini. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah terambil di dalam Mazmur. Dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan yang sangat singkat hari ini. Mengajari kami untuk senantiasa melihat kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan kami yang bisa memulihkan kami dari sakit penyakit apapun. Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa. Dan kami percaya juga seperti halnya 10 orang kusta itu datang kepadamu dan menyebut namamu, berseru kepadamu untuk meminta kesembuhan. Dan apapun yang menjadi penyakit kami saat ini, kami percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan. Bahkan juga Bapa, kami belajar dari firman Tuhan ini untuk senantiasa selalu berterima kasih. Tidak lupa untuk mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat-berkat dan kebaikan yang Engkau berikan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami untuk senantiasa melakukan firman Tuhan ini dan melakukannya, sehingga setiap kami anak-anak yang mendengar dapat berakar, bertumbuh dan berbuah hanya di dalam Kristus Yesus saja. Berkati setiap papa mama yang selalu mendampingi adik-adik. Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan kebijaksanaan juga kesabaran. Bahkan berkati orang tua dalam pekerjaan maupun dalam usaha. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami selanjutnya sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya mari kita mengangkat satu pujian lagi ya. Pujian yang tadi, Allah itu baik. Semuanya berdiri yuk. Marilah kita semua bergembira. Marilah kita semua gembira. Hore! Marilah kita bergembira di dalam Tuhan, memuliakan namanya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagi. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.